Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran PKN. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakannya. Apa sih hal-hal yang menarik dari perayaan keagamaan yang ada di Indonesia? Indonesia sendiri tidak hanya memiliki keragaman suku dan budaya, keragaman kegiatan keagamaannya pun di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Sebagai negeri yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Nah, kalian bisa perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan keagamaan dari keenam agama besar yang ada di Indonesia? Nah, bagaimana para umat beragama merayakannya? Nah, kita ambil contoh satu persatu. Yang pertama ada agama Islam. Nah, di sini hari raya keagamanya yang pertama ada Idul Fitri, 1 Syawal. Tujuan perayaannya itu perayaan berakhirnya ibadah puasa bulan Ramadan. Yang kedua ada Idul Adha. Tujuannya sebagai peringatan peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada perayaan Maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada 10 Muharram. Tujuan perayaannya ialah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berikutnya ada Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab. Tujuan perayaannya yaitu memperingati perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam saja, diangkat ke langit. Yang terakhir ada perayaan Nuzulul Quran yang jatuh pada 17 Ramadan. Tujuan perayaannya yaitu memperingati turunnya Al-Quran. Yang kedua ada agama Hindu. Hari raya keagamaannya yang pertama ada Saraswati. Saraswati itu hari raya dari umat Hindu. Nah, tujuan perayaannya pada hari Saraswati dilakukan pemujaan pada Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan dan seni. Yang kedua ada hari raya Nyepi. Tujuan perayaannya hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa intisari amerta air hidup. Yang ketiga ada hari raya Galungan. Tujuannya untuk memperingati hari kemenangan Dharma. Dharma ini berarti kebenaran, melawan adharma, kejahatan. Berikutnya ada Kuningan. Tujuan perayaannya yaitu Hari Kuningan, merupakan hari resepsi bagi hari Galungan. Yang terakhir ada Dipawali. Tujuan perayaannya festival ini melambangkan kemenangan baik atas sifat buruk, dan lampu dinyalakan sebagai tanda perayaan serta harapan umat manusia. Berikutnya ada hari raya keagamaan dari agama Buddha. Yang pertama ada Waisak. Tujuannya untuk memperingati kelahiran
Pangeran Siddhartha, penerangan sempurna menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Berikutnya ada Magha Puja, mengenang peristiwa ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 murid pertamanya. Berikutnya ada perayaan Asada Puja. Tujuannya memperingati penyampaian khotbah pertama Sang Buddha Gautama. Berikutnya ada Katina. Katina ini waktu bagi para umat awam untuk berderma atau berdana kepada para biku. Yang terakhir, hari raya keagamaan dari Buddha adalah Ulambana, hari di mana semua anak-anak mempraktekkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tuanya. Nah, yang keempat ada hari raya keagamaan umat Katolik. Yang pertama ada Natal. Tujuan perayaannya itu memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, berikutnya ada Epifani. Bertujuan untuk memperingati peristiwa yang terjadi setelah kelahiran Yesus Kristus. Nah, selanjutnya Rabu Abu, perayaan Rabu Abu, masa berpuasa dan berpantang bagi umat Katolik. Nah, selanjutnya ada Minggu Palem. Minggu Palem ini tujuan perayaannya untuk memperingati kedatangan Yesus ke Yerusalem sebelum disalibkan. Yang terakhir ada perayaan Jumat Agung. Tujuannya adalah untuk memperingati peristiwa penyaliban Yesus. Berikutnya ada perayaan keagamaan dari umat Protestan, dari agama Protestan. Yang pertama ada Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah ini bertujuan untuk perayaan Yesus berhasil bangkit dari maut. Yang kedua ada Hari Raya Pentakosta. Nah, Pentakosta ini tujuannya perayaan atas pencurahan rahmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga ada Hari Raya atau perayaan Ekaristi. Tujuannya untuk memperingati atau mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Selanjutnya ada kenaikan Yesus Kristus. Tujuan perayaannya untuk memperingati kenaikan Yesus yang diangkat ke surga. Yang terakhir ada Hari Raya Natal. Nah, sama seperti Katolik tadi, Hari Raya Natal itu tujuannya untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Yang terakhir ada dari agama Konghucu. Saja hari raya keagamannya dan tujuannya. Yang pertama ada Tahun Baru Imlek. Nah, Tahun Baru Imlek ini sebagai perayaan pergantian tahun Imlek. Yang kedua ada Cap Gomeh. Tujuannya untuk merayakan 2 minggu setelah Tahun Baru Imlek. Berikutnya ada Cengbeng, ziarah kubur bagi warga keturunan Tionghoa. Selanjutnya ada Pecun. Tujuannya sebagai satu bentuk peringatan dan penghormatan kepada nenek moyang. Yang terakhir ada sembahyang Tiong Chiu. Nah, berikut ini sebagai festival bulan atau festival kue bulan, yang merupakan hari raya panen. Nah, itulah tadi sedikit materi mengenai hari raya keagamaan dan
apa tujuan dari perayaannya. Nah, bagi mereka yang terbiasa disibukkan dengan segala pekerjaan, biasanya menjadi momen untuk berkumpulnya dengan keluarga pada saat hari perayaan bagi umat-umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, itu saja materi singkat yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.